Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pembelajaran kita lakukan secara daring, semoga pembelajaran ini tetap tersampaikan ya pada kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap di rumah. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi dan mengenal struktur teks eksplanasi secara garis besar atau secara umum. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi secara lebih rinci. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk memahami struktur teks eksplanasi secara lebih rinci. Sebelumnya, kita sudah mengenal sedikit tentang struktur teks eksplanasi. Masihkah kalian ingat ada berapa struktur teks eksplanasi? Ya, benar sekali. Struktur teks eksplanasi ada 3. Nah, dari sini saya akan menjelaskan dari ketiga struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Kenapa disebut dengan pernyataan umum? Karena pada teks eksplanasi itu pasti ada kalimat yang menjelaskan mengenai topik yang dibahas secara umum. Dan yang kedua ada urutan sebab akibat. Apa sih yang kalian tahu tentang urutan sebab akibat? Ya, urutan sebab akibat berisi tentang paparan rangkaian peristiwa atau kejadian ataupun urutan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dalam urutan sebab akibat juga menjelaskan tentang urutan mengapa dan bagaimana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana. Pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun dalam urutan waktu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara pola sebab akibat. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi interpretasi. Struktur teks eksplanasi interpretasi ini menjelaskan tentang pendapat penulis dalam sebuah peristiwa yang tertulis dalam sebuah teks. Setelah mendengarkan penjelasan struktur teks eksplanasi secara lebih rinci, saya akan memberikan contoh struktur teks eksplanasi beserta penjelasannya tentang bahaya merokok. Yang pertama, struktur teks eksplanasi pernyataan umum. Contoh kalimatnya yaitu rokok merupakan gulungan yang terdiri dari tembakau dan dibungkus oleh kertas atau daun nipah. Yang kedua, kalimat contohnya, ukuran rokok bervariasi. Ada yang 70 mm, juga ada yang mencapai 120 mm dengan diameter kurang lebih 10 mm. Kalimat yang ketiga, contohnya, salah satu ujung rokok dibakar kemudian ujung lainnya dihisap supaya asap bisa dihirup melalui mulut. Mengapa teks ini termasuk dalam struktur bagian pernyataan umum? Karena dalam teks ini berisi tentang penjelasan cara umum mengenai topik yang dibahas. Struktur yang kedua tentang urutan sebab akibat. Contoh kalimatnya, yang pertama, rokok mengandung kandungan yang berbahaya bagi manusia. Salah satunya adalah zat nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan, darah cepat membeku, merusak jaringan otak, dan mengeraskan dinding arteri. Kalimat yang kedua, contohnya, oleh sebab itu pemerintah juga semakin gencar menyuarakan bahaya rokok. Bahkan bahaya-bahaya rokok sudah jelas tertulis di bungkusnya. Kalimat yang ketiga, contohnya, bahaya tersebut antara lain dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, penyakit jantung, dan sangat berbahaya bagi ibu hamil. Sedangkan teks ini termasuk dalam urutan sebab akibat.
Mengapa demikian? Karena dalam teks tersebut terdapat penjelasan mengapa rokok dilarang dan akibat yang akan diterima apabila seseorang itu merokok. Struktur teks eksplanasi yang ketiga yaitu interpretasi. Contoh kalimatnya, kesadaran tentang bahaya rokok perlu ditingkatkan karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengindahkannya dan tidak mempercayainya. Kalimat yang kedua, contohnya, padahal sudah banyak bukti nyata mengenai bahaya merokok. Salah satunya kondisi paru-paru yang perlahan-lahan akan menguning. Di samping itu, rokok juga bisa mencemari lingkungan sekitar. Dan pada teks ini termasuk struktur bagian interpretasi, karena dalam teksnya menjelaskan tentang pendapat penulis terhadap bahaya merokok. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like dan komen video ini dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.